Morbidelli yang baru saja disalip oleh Viñales untuk memperebutkan posisi keempat mencoba sebuah manuver ambisius untuk kembali menyalip dari sisi dalam. Namun karena Viñales tidak menyadari manuver tersebut, keduanya bersenggolan yang mengakibatkan pembalap Spanyol itu terjatuh. Akibat insiden tersebut, FIM MotoGP Stewart memberikan hukuman long lap penalti kepada Morbidelli. Ia kemudian menerima hukuman kedua setelah pembalap VR46 Ducati itu keluar dari jalur yang ditentukan saat mencoba menjalani hukuman pertamanya. Akibatnya posisi Morbidelli sempat merosot ke urutan ke-7, tetapi ia berhasil mengamankan posisi ke-6 di garis finish setelah menyalip Raul Fernandez di lap-lap penutup. Setelah balapan, Morbidelli mengungkapkan bahwa ia senang dengan kecepatannya, bahkan mencatatkan putaran tercepat dalam balapan. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang mencoba mengelola balapan semaksimal mungkin dan membuat kesalahan di tikungan 1. Kemudian ia terlibat dalam pertarungan dengan Maverick. Dan dalam pertarungan itu mereka bersenggolan yang menyebabkan Viñales terjatuh. Ia menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan merasa sangat disayangkan. Ia juga mengaku senang Viñales tidak cedera, karena dalam insiden semacam ini apapun bisa terjadi. Ia menerima bahwa ia harus membayar kesalahannya dengan menjalani hukuman long lap. Dan karena membuat kesalahan saat menjalankannya, ia harus membayarnya 2 kali. Setelah itu, ia hanya mencoba untuk mendapatkan hasil maksimal, yaitu posisi ke-6. Viñales yang sedang melaju kencang dari posisi ke-6 di grid terlihat sangat marah sesaat setelah insiden di area kerikil. Namun pembalap Tech 3 itu kemudian menerima permintaan maaf Morbidelli dan memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Menurut Viñales, Morbidelli telah meminta maaf dan ia menerimanya. Ia menganggap ini adalah bagian dari balapan, terkadang menguntungkan, terkadang tidak. Pada akhirnya baginya balapan memang seperti itu. Ketika bertarung di barisan depan dan hal-hal seperti ini terjadi dan hanya perlu melupakannya dan terus maju. Hal baiknya menurut Viñales adalah mereka memiliki kecepatan yang sangat baik dan level performa mereka sudah ada di sana. Tardozzi kecewa dengan ulah fans Valentino Rossi yang mencemooh Marquez usai memenangi sprint race MotoGP Italia di sirkuit Mugello Sabtu 21 Juni. Setelah Marquez merayakan kemenangan sprint race MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, dia langsung disambut dengan cemoohan dan siulan dari penonton di lintasan lurus utama. Italia memang telah menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi Marquez sejak ia dan Rossi berseteru hebat di musim 2015. Kala itu Marquez dituding menyabotase gelar yang harusnya menjadi milik Rossi. Pada 2018, Rossi secara terbuka menolak menjabat tangan Marquez dalam sebuah konferensi pers. Situasi ini membuat hubungan keduanya pelik dan belum pulih hingga saat ini. Tardozzi memahami situasi yang terjadi kepada Rossi, namun menurutnya permusuhan itu tak pantas dipelihara hingga bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membalik halaman dan menatap masa depan, terutama untuk Marc dan Valentino demi sebuah pesan positif. Tardozzi tidak mau memilih siapa yang benar dan salah. Baginya, seorang legenda MotoGP harus menjadi contoh positif bagi penggemar fanatiknya. Dengan Rossi dan Marc harus menatap ke depan dan berjabat tangan karena masa lalu tidak bisa diubah lagi. Bagnaia gagal maksimal dalam MotoGP Italia 2025 yang dalam 3 musim terakhir dimenangkannya. Pembalap asal Italia tersebut gagal meraih podium dengan finish keempat di Mugello. Di Gianantonio jadi pembalap yang memberikan kejutan bagi Bagnaia. Pada 2 lap terakhir, Di Gia sapaan Di Gianantonio menyalip Pecco sehingga membuatnya kehilangan podium. Usai meraih podium ketiga MotoGP Italia 2025, Di Gia membongkar hal-hal yang menjadi kelemahan Bagnaia dalam balapan tersebut dan juga sepanjang musim ini. Menurut Di Gia, Bagnaia punya gaya balap yang bagus dalam mengendarai motor. Kelebihan utamanya adalah pengereman.
Tetapi kelemahan kecilnya adalah saat dia kehilangan pengereman, bisa dibilang Bagnaia seperti tidak punya senjata. Menurut pembalap asal Italia itu, sepanjang MotoGP 2025 sampai sejauh ini, Bagnaia kerap kesulitan dengan pengaturan motornya, terutama mengenai pengereman. Jadi pada bagian terakhir balapan, saat ban depan mulai banyak bergerak dan harus menggunakan area motor yang lain, Bagnaia sedikit kesulitan. Dan ini dimanfaatkan dengan baik kesempatan itu oleh Di Gia. Start dari posisi keempat pada MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello pada minggu kemarin tak memudahkan Quartararo. Rider berjuluk El Diablo tersebut sempat mengalami dislokasi bahu usai crash dalam sesi praktis yang bergulir pada hari pertama. Meski demikian, Quartararo masih mampu mencatatkan waktu single lap yang kompetitif untuk menduduki start dari urutan keempat pada kualifikasi. Setidaknya hingga sesi sprint race atau balapan mini, perjuangan Quartararo yang sampai berlutut di area gravel tikungan 4 akibat kesakitan tak sia-sia. Bisa melesat dengan catatan waktu single lap yang mumpuni benar-benar tak menjamin pabrikan Iwata Jepang itu bisa melejit dengan Quartararo. Dalam lomba 11 lap tersebut, rider berusia 26 tahun itu justru gagal mendulang poin usai finish di tempat ke-10 atau satu strip di bawah zona poin minimal. Usai menjalani sprint race, nada pesimistis diungkapkan oleh Quartararo, di mana dia tidak menjamin bisa merampungkan balapan utama dengan kapasitas motornya. Keluhan Quartararo itu datang setelah dia masih merasakan masalah chartering di motor WCR M1 tunggangannya. Chartering adalah frekuensi getaran pada mesin yang bisa disebabkan oleh ban belakang atau depan, di mana kondisi ini sering membuat rider frustasi. Pasalnya, kendala tersebut bisa memengaruhi laju motor menjadi tidak stabil saat digeber dalam kecepatan yang tinggi. Ketakutan juara dunia MotoGP musim 2021 itu tidak terjadi, di mana dia pada akhirnya bisa merampungkan lomba 23 putaran penuh. Meski demikian, rasa kecewa tetap menghampiri Quartararo karena dia hanya mendapatkan 2 poin saja usai finish di tempat ke-14. Performa motor menjadi sorotan utama rekan setim Alex Rins tersebut, di mana kelemahan terasa di berbagai aspek, seperti cengkeraman yang buruk dan perubahan arah yang lamban. Kurang mumpuninya motor Yamaha membuat Quartararo tak bisa mengulang ritme menjanjikan yang acap kali dia tunjukkan saat di Mugello. Lebih lanjut, Quartararo menilai bahwa motor Yamaha WCR M1 belum mampu bersaing meraih kemenangan atau podium, bahkan juga untuk sekedar finish 5 besar.